Kalau kita tidak menggunakan kacamata akhirat, kita ini akan tergelincir, terbawa arus oleh apa yang disebut hubud dunia yang sudah nggak karu-karuan ini hari. Ada satu nasihat yang sangat baik kita perhatikan, diberikan oleh Orhan kepada Murad. Siapa Orhan? Siapa Murad? Orhan ini adalah anak dari Utsman. Siapa Utsman? Inilah yang kemudian menjadi nama dari Khilafah Utsmani. Utsman adalah anak laki-laki dari Ertugrul. Ertugrul anak laki-laki dari Sulaiman Shah. Sulaiman Shah adalah pemimpin atau ketua dari Qabilah Qoyi. Qabilah Qoyi itulah cikal bakal kekhilafahan Utsmani. Kita mungkin sudah banyak mengetahui tentang khilafah Utsmani, tapi mungkin belum banyak tahu tentang cikal bakal muasal munculnya khilafah Utsmani. Ternyata khilafah Utsmani itu muncul dari sebuah kabilah atau tribe yang disebut tadi itu kabilah Qoyi yang berasal dari daerah Balkh. Balkh itu sekarang Afghanistan bagian utara. Yang pada masa itu, ini cerita dimulai tahun 1200-an, itu mereka adalah kabilah yang nomaden, yang dia terpaksa harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena tidak punya tempat tinggal, tidak punya wilayah atau tidak punya daerah. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian dari kabilah ini adalah semangat perjuangannya. Semangat perjuangannya. Sulaiman Shah selalu menekankan kepada anak-anaknya bahwa perjuangan kita ini bukan hanya untuk tribe, untuk kabilah kita, tapi untuk daulah. Waktu itu daulah ini maksud adalah Kesultanan Seljuk. Bahkan kata dia untuk alam Islami. Jadi ini sebuah tribe, tapi keprihatinannya itu bukan sebatas sukunya, tetapi sampai kepada negara di mana waktu itu ada, bahkan dunia Islam. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi Utsman melahirkan Orhan, Orhan melahirkan Murad, Murad melahirkan Bayezid I, Bayezid I melahirkan Muhammad I, Muhammad I melahirkan Murad II, Murad II melahirkan Muhammad II. Siapa Muhammad II? Kalau saya sebut Muhammad II itu Muhammad Al-Fatih, pasti Bapak Ibu sekalian mengenal. Jadi Orhan ini adalah moyangnya Muhammad Al-Fatih. Anak muda umur 21 tahun yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Benteng yang bertahan dari lawan dari manapun datangnya lebih dari 1100 tahun, tak terkalahkan. Tapi pada akhirnya benteng yang demikian kuat itu, bahkan dia juga punya sistem pertahanan bawah tanah, sehingga ketika ada tentara Serbia mencoba untuk masuk ke benteng itu ala Ontorjo, jadi masuk lewat bawah itu tetap ketahuan juga. Itu berhasil ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Dan Muhammad Al-Fatih ini adalah cicit sebutlah begitu dari Sulaiman Shah. Apa nasihat yang diberikan oleh Orhan kepada Murad? Dia bilang begini, wahai Murad, jikalau engkau menggunakan kacamata akhirat, maka sesungguhnya tak ada satupun nikmat dunia ini yang pantas dipertukarkan dengan nikmat akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jika engkau menggunakan kacamata akhirat, saya kira ini kata-kata yang luar biasa. Dan memang semestinya begitulah yang kita pakai selalu. Kita harus selalu menggunakan kacamata akhirat. Mengapa? Karena memang tidak layak sama sekali kita menggunakan kacamata dunia. Mengapa? Karena dunia ini hanyalah persinggahan sementara.
Ada satu nasihat yang sangat bagus diberikan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih, sebagaimana kemudian dirangkum oleh Imam Nawawi sebagai bagian dari hadis Arba'in. Kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun wa abirus sabil. Jadilah kau hidup di dunia itu bagaikan orang asing, gharibun wa abirus sabil. Gharibun wa abirus sabil. Apa itu abirus sabil? Abirus sabil itu kalau anak muda sekarang itu bolehlah disebut on the way to. Nah, jadi orang dalam perjalanan menuju kemana? Ini ada penjelasan yang bagus diberikan oleh Imam Nawawi. Mengapa kita ini di dunia ini harus menjadi orang yang asing? Kata beliau, karena sesungguhnya asli kita bukan di dunia. Asli kita atau asal kita dari mana? Dari surga, kata dia. Bukankah kita anak keturunan Nabi Adam yang hidup di surga? Oleh karena suatu hal diturunkan oleh Allah di dunia. Jadi kita ini di dunia ini harus menjadi orang asing karena asli kita di surga. Dan kita sedang menuju ke on the way to kemana? Ke tempat asal kita. Karena itulah maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa ma'ana fid dunya, tidaklah kita hidup di dunia illa kecuali karokibin, seperti seorang pengendara istadalla tahta sajaratin, yang sebentar di bawah bernaung di bawah pohon, tsumma istirahat wa tarakaha, kemudian meninggalkan pohon itu. Begitulah hidup kita yang demikian sebentar di dunia digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagaikan musafir yang berkendara istirahat sebentar di bawah pohon kemudian pergi. Jadi sepanjang kita istirahat di bawah pohon itulah hidup kita di dunia, yang jika dibandingkan dengan hidup kita di akhirat nanti, waktu yang bakal kita tempuh di akhirat nanti itu menjadi tampak semakin sebentar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu nanti di akhirat itu bagaikan 1000 tahun dalam hitunganmu. Bapak Ibu sekalian, jika kita hidup 100 tahun, andai sangat jarang orang bisa mencapai hidup 100 tahun. Pangeran Philip meninggal pada usia 99 tahun, suaminya Ratu Elizabeth. 1 tahun kurang dari 100 tahun. Ratu Elizabeth sendiri 96 tahun. Tapi oke lah, andai kita 100 tahun, maka itu hanya 1/10 dari 1000, berarti hanya 1/10 dari 24 jam. Jadi hanya 2,4 jam saja di akhirat. Itu kalau kita hidup 100 tahun. Nah kalau 50 tahun, hanya separuhnya, berarti hanya 1,2 jam saja di akhirat. Antum berapa usia sekarang? Baru 52 kan? 52, ya kelas paruh lebih sedikit. Pak dokter berapa? 54, ya lebih sedikit lagi. Saya 60, ya lebih sedikit separuh juga. Coba bayangkan, jadi hanya 1,2 jam saja di akhirat. Tetapi waktu yang sebentar ini sungguh sangat menentukan hidup kita di akhirat nanti. Itulah kenapa saya sebut bahwa nanti itu ditentukan di sini. Di sini akan menentukan yang di sana. Bapak sekalian, penting untuk kita renungkan. Sering kita itu menasihati atau kita pernah dinasihati untuk persiapkan masa depanmu. Baik kita persiapkan masa depan kita. Kita sekolah SD, SMP, SMA 12 tahun, tambah S1 berapa? Itu berapa kuliah S1? Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun lah. Saya 7 tahun. Tapi itu sudah termasuk cepat. Fakultas Teknik UGM dulu itu ada yang 9, ada yang 10, ada yang 13 tahun gitu. Oke, nah 4 tahun. 4 tahun tambah 12 berarti 16 tahun. Ya, 16 tahun. 16 tahun ada mungkin tambah S2 2 tahun. 16 tahun, anggap kita ini mulai mandiri umur berapa? 25. Lalu kita pensiun umur berapa? Anggap 60 lah, ya, kadang 56, BUMN 58. Anggap 60 berarti cuma berapa? 25 ke 60 berapa? 35 tahun. Ya kan? 35 tahun, benar gak? 35 tahun, coba bayangkan. Kita menyiapkan diri 16 tahun untuk masa depan yang hanya 35 tahun.
Masa depan kita cuma itu pun kalau selamat sampai usia 60. Tidak sedikit yang sebelum 60 sudah wassalam, belum pensiun sudah wassalam. Tapi anggaplah kita selamat sampai usia 60, berarti masa depan, berarti persiapan kita yang 16 tahun itu hanya untuk 35 tahun. Itu kita mati-matian begitu rupa. Sementara kita tahu bahwa masa depan kita itu tak berbatas nanti. Kita hanya punya waktu 1,2 jam bagaikan kalau di akhirat. Karena itulah maka penting sekali, ini nasihat untuk diri saya sendiri, kita selalu menggunakan, dan juga Bapak Ibu sekalian tentu saja, menggunakan kacamata akhirat. Jika kita menggunakan kacamata akhirat, maka betul apa yang dinasihatkan oleh Orhan kepada Murad, tak ada nikmat dunia ini yang layak dipertukarkan dengan nikmat akhirat. Mengapa? Karena senikmat-nikmat apapun yang kita dapatkan di dunia ini, setinggi-tinggi apapun jabatan yang kita bisa raih di dunia ini, secantik apapun jika cantik istri kita, ya, atau seganteng apapun suami kita, seelok apapun putra-putri kita, itu semua akan kita tinggalkan. Nabi mengatakan yatba'ul mayyit salasah, mengikuti mayat 3, ahluhu maluhu wa amaluhu, fayarji ahluhu wa maluhu. Ketika kita masuk ke liang lahat, kembali itu keluarga dan harta benda. Tak ada seorang pun dari anggota keluarga kita, tidak istri kita yang katanya mau hidup setia sehidup semati. Begitu juga kalau istri meninggal, tak pula suami kita yang katanya mau setia. Malah yang sudah ada kepikir cari ganti. Belum meninggal aja mau nambah lagi. Yang mau bersama masuk ke liang lahat, tak ada. Anak-anak kita tak ada. Jikapun ada tetap juga nggak boleh. Tak ada. Pun begitu harta benda kita nggak ada. Jangan lagi mobil, kendaraan, rumah besar yang bertahun-tahun kita idamkan, sawah, ladang, hewan, ternak, barang-barang tambang, nikel segala macam sekarang jadi luar biasa. Itu tidak ada satupun yang masuk bersama ketia ke liang lahat. Jangan lagi itu semua, sekedar cincin yang nyelip di jari kita pun dibilang cabut-cabut, itu sayang. Fayabqa amaluhu, kata Nabi, yang akan setia bersama kita adalah amal soleh kita itu. Bapak Ibu sekalian, karena itu penting sekali menggunakan kacamata akhirat. Sampai Nabi mengatakan madunya fil akhirah, tidak adalah nikmat dunia dibanding dengan nikmat di akhirat itu illa mithlu ma yaj'alu asba'akum fil yami falyandur bima tarji, kecuali seperti seseorang mencelupkan ujung jarinya itu ke tengah samudra, kemudian ditarik dan perhatikan apa yang bersisa di ujung jemari itu. Ibu sekalian, orang paling kaya di muka bumi ini hari namanya Elon Musk. Duitnya 3.890 triliun, itu akhir 2001 kemarin. Andai, ini andai, Bapak Ibu sekalian, kita punya uang sebanyak itu, andai, maka itu tak pernah lebih dari air yang bersisa di ujung jari kita. Andai, faktanya kita tidak punya uang sebanyak itu, berarti lebih sedikit dari yang bersisa di ujung jari itu. Karena itu sungguh rugi besar, celaka besar siapa saja yang mengorbankan yang banyak, yang abadi itu untuk sesuatu yang sak cuprit sebentar pula. Setinggi apapun jabatan dia akan berakhir. Ya, 2024 selesai. Itu kalau selamat sampai 2024. Iya toh? Gak pernah ada presiden itu, kepala negara dimanapun di muka bumi yang terus bertahan sampai ini hari, tidak ada, terus menerus. Paling lama dalam catatan saya itu Kolonel Gaddafi, 42 tahun. Lebih panjang daripada Orde Baru 32 tahun. 42 tahun itu Gaddafi. Nah yang ini sekarang ini paling 10 tahun. 2 tahun lagi selesai.
Kalau selamat sekali lagi. Nah itu nggak ada. Jadi rugi besar yang mau siapa saja mengorbankan yang besar, yang abadi, yang kekal abadi itu untuk cuprit sebentar pula. Bapak Ibu sekalian, ini nun sewu ya, saya menyampaikan hal ini karena tadi sudah diawali oleh di sana dan di sini itu. Ini menurut saya penting karena ini hari jikalau kita tidak menggunakan kacamata akhirat, kita ini akan tergelincir, terbawa arus oleh apa yang disebut hubud dunia yang sudah nggak karu-karuan ini hari.